Banyak yang bilang, jangan pernah kembali ke tempat yang sudah memberimu ketakutan terbesar dalam hidup. Saya tahu itu, tapi saya tetap kembali. Bukan karena saya berani, tapi karena 3 minggu setelah saya pergi, Mbah Uti menghilang. Dan polisi bilang, tidak ada tanda-tanda beliau pernah meninggalkan rumah itu. Kabar itu datang dari ibu lewat telepon pada suatu malam yang hujan deras. Mbak Uti nggak ada di rumah. Sudah 2 hari. Pintu depan tidak terkunci. Semua barang masih di dalam. Tapi Mbah nggak ada. Suara ibu gemetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya mendengar ibu menangis di telepon. Saya tidak langsung cerita tentang apa yang saya lihat malam itu. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dan saja takut, bukan takut tidak dipercaya, tapi takut kalau cerita saya justru membuat semuanya semakin rumit. 2 hari kemudian, saya dan ibu berangkat ke rumah Mbah Uti bersama 2 orang paman saya. Polisi sudah datang lebih dulu, memeriksa sekeliling, mencatat keterangan tetangga, tapi hasilnya nihil. Tidak ada yang melihat Mbah Uti keluar. Tidak ada yang mendengar sesuatu yang mencurigakan. Tetangga sebelah rumah, Pak Darmo, bilang malam terakhir sebelum Mbah Uti dinyatakan hilang, ia melihat cahaya kemerahan dari jendela kamar beliau. Seperti lilin yang menyala banyak sekali. Persis seperti yang saya lihat. Saat kami tiba, rumah itu terasa berbeda dari terakhir kali saya datang. Levi, Sunji, Levi, berat. Bahkan siang hari pun udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari seharusnya. Saya masuk dengan kaki yang tidak sepenuhnya mau diajak kerjasama. Semua terlihat normal di permukaan. Piring masih di rak. Sandal Mbah Uti masih di depan pintu. Bahkan segelas teh yang sudah mengering masih ada di meja ruang tamu. Seperti beliau baru saja bangkit sebentar dan berniat kembali. Tapi ada satu hal yang langsung saya perhatikan. Pintu kamar Mbah Uti terbuka lebar. Padahal dulu, selama saya di sini, pintu itu tidak pernah dibiarkan terbuka. Saya masuk ke kamar itu, sementara yang lain memeriksa bagian rumah yang lain. Kamar Mbah Uti terlihat rapi. Tempat tidur tertata. Tidak ada bekas kerusakan atau kekacauan apapun. Tapi lantai di tengah kamar itu ada bekas lingkaran hitam di sana. Seperti bekas lilin yang dibakar dalam formasi melingkar. Persis di tempat Mbah Uti duduk bersila malam itu. Dan di tengah lingkaran itu ada kotak kayu itu. Terbuka. Kosong. Saya mendekat perlahan, berlutut di depannya, melihat ke dalam. Benar-benar kosong, kecuali satu lembar kertas tua yang terlipat di dasarnya. Kertasnya kekuningan, tipis, hampir transparan. Saya mengambilnya dengan tangan gemetar dan membukanya. Di atasnya ada tulisan tangan dengan tinta yang sudah memudar. Bahasa Hawa kuno yang tidak semuanya saya mengerti. Tapi di bagian bawah ada satu kalimat yang ditulis lebih besar dari yang lain. Seperti ingin dipastikan terbaca. Sing we sendelok, orai solungo. Saya foto tulisan itu dan mengirimkannya ke teman saya.
yang kuliah di jurusan sastra Jawa. Balasannya datang 2 menit kemudian. Artinya, yang sudah melihat tidak bisa pergi. Saya masih menatap layar HP saya ketika paman saya berteriak dari arah dapur. "Sini, cepat, ada sesuatu di sini." Kami semua berkumpul di dapur. Paman saya menunjuk ke arah dinding di balik lemari es yang sudah digeser. Di dinding itu ada tulisan "Banjak sekali" memenuhi hampir seluruh permukaan. Dinding dari lantai sampai setinggi bahu orang dewasa. Tulisan yang sama seperti di kertas tua itu berulang-ulang ratusan kali. Tapi di antara tulisan-tulisan itu ada satu kalimat berbeda yang ditulis dengan sesuatu yang warnanya lebih gelap dari tinta. Saya tidak ingin memikirkan itu tinta apa. Kalimatnya berbunyi, "Dia sudah pulang. Sekarang giliranmu." Malam itu kami memutuskan untuk tidak bermalam di rumah tersebut. Terlalu banyak yang tidak bisa dijelaskan. Kami menginap di rumah Pak Darmo, tetangga sebelah, yang dengan baik hati menawarkan kamar tamunya. Tapi saya tidak bisa tidur. Sekitar jam 1 malam, saya duduk di teras depan rumah Pak Darmo, mencoba menenangkan pikiran. Dari sana, saya bisa melihat langsung ke arah rumah Mbah Uti yang berjarak tidak lebih dari 20 meter. Rumah itu sudah kena kunci sebelum pergi. Tapi ada cahaya di jendela kamar Mbah Uti. Cahaya kemerahan yang berpendar pelan. Menyala, padam, menyala lagi. Saya membangunkan paman saya. Paman keluar, melihat ke arah yang sama, dan wajahnya langsung berubah pucat. Kami membangunkan semua orang. Ibu langsung menangis dan melarang siapapun mendekati rumah itu. Paman saya yang paling tua, Om Hendra, justru mengambil senter dan bergerak ke arah pintu pagar. "Om, jangan." Saya mencoba menahannya. "Itu mungkin, Ibu," katanya. Suaranya keras, tapi saya bisa mendengar gemetar di baliknya. Mungkin Ibu kembali. Saya dan paman saya yang satu lagi mengikutinya dari belakang. Kami masuk ke halaman, mendekati pintu depan. Om Hendra membuka kunci dengan tangannya sendiri. Kunci yang tadi kami gunakan. Pintu terbuka. Rumah itu gelap dan sunyi, tapi bau kemenyan itu ada lagi. Sangat kuat, seperti baru saja dibakar. Kami berjalan ke lorong, mendekati kamar Mbah Uti. Cahaya di balik pintu itu masih ada, berpendar kemerahan dari celah bawah pintu. Om Hendra menggenggam gagang pintu, membukanya. Kamar itu kosong. Tidak ada lilin, tidak ada cahaya, tidak ada siapapun. Tapi di tengah kamar, tepat di atas bekas lingkaran hitam tadi, ada sandal Mbah Uti. Sepasang sandal yang tadi masih kami lihat di depan pintu masuk rumah. Om Hendra jatuh berlutut, mengambil sandal itu dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Saya meletakkan tangan di bahunya, mencoba menenangkan. Ketika HP saya bergetar, notifikasi pesan masuk dari nomor yang sama dengan 3 minggu lalu. Nomor yang tidak dikenal itu. Pesannya hanya berisi satu kata, "Lihat ke atas." Kami semua mendongak secara bersamaan. Di langit-langit kamar, tepat di atas lingkaran hitam itu, ada telapak tangan Banjak.
sekali. Seperti bekas tapak tangan yang dicetak dengan sesuatu yang gelap. Semuanya menghadap ke bawah. Dan di tengah-tengahnya ada satu tapak tangan yang ukurannya jauh lebih besar dari yang lain. Kami keluar dari rumah itu malam itu juga. Tidak ada yang berani bicara di perjalanan kembali ke rumah Pak Darmo. Dini hari itu, saat semua orang akhirnya tertidur kelelahan, saya membuka galeri HP saya, melihat kembali foto tulisan Jawa kuno yang saya ambil tadi siang. Saya perbesar gambarnya, membaca ulang bagian yang saya belum sempat perhatikan tadi, dan di pojok kanan bawah kertas itu ada tulisan kecil yang hampir tidak terlihat. Sebuah nama saya, bukan nama panggilan saya, bukan nama lengkap saya seperti yang tertulis di KTP, tapi nama kecil yang hanya dipakai oleh satu orang di dunia ini untuk memanggil saya. Nama yang hanya Mbah Uti yang tahu. Saya menutup HP, menatap langit-langit kamar Pak Darmo dalam gelap. Dan dari arah rumah Mbah Uti yang berjarak 20 meter itu, saya mendengar suara ketukan 3 kali. Pelan, berirama, persis seperti yang saya dengar di malam pertama saya datang. Nama itu tidak mungkin ada di kertas tua itu. Tidak mungkin. Tapi ia ada di sana. Dengan tulisan tangan yang saya kenal. Tulisan tangan Mbah Uti. Apakah Mbah Uti masih ada? Siapa yang menulis nama itu? Part 3 akan segera hadir. Tapi sebelum itu, apakah kalian berani menebak misteri apa yang sebenarnya di balik semua ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena bagian terberat dari cerita ini belum dimulai.